Bahas powerhouse di Putri Indonesia dong. Hai, ini Alfayat. Bagi yang pertama kali mampir, salam kenal. Jangan lupa subscribe, like kalau kalian suka pembahasan seperti ini, komen juga ide-ide untuk pembahasan selanjutnya, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar channel ini makin berkembang. Ini mungkin akan jadi video terpanjang di channel ini. Well, powerhouse di kontes kecantikan internasional udah kita bahas kemarin. Kali ini kita akan bahas powerhouse di Putri Indonesia. Bagi yang belum tahu ya, Putri Indonesia adalah kontes kecantikan tertua di Indonesia yang masih konsisten mengadakan pemilihan setiap tahunnya. Meskipun sempat vakum di tahun 97 hingga 99 sebab keikutsertaan Alia Rohali yang memicu kontroversi di dalam negeri. Putri Indonesia juga sempat skip mengadakan pemilihan di Putri Indonesia 2012 sebab saat itu pagelaran Miss Universe diundur hingga ke akhir Desember 2012 yang menyebabkan Putri Indonesia 2011 Maria Selena belum berkompetisi di Miss Universe. Dan juga Putri Indonesia skip melaksanakan pemilihan di 2021 karena pandemi COVID-19. Telah diselenggarakan sejak 92 oleh Yayasan Putri Indonesia dan sudah ada 29 wanita dari seluruh Indonesia yang telah dinobatkan sebagai Putri Indonesia. Terus, provinsi mana saja sih yang jadi powerhouse di pemilihan Putri Indonesia? Itu yang akan jadi bahan yang akan kita kulik hari ini. Bersiaplah. Di posisi ke-10 ada Sumatera Selatan yang sudah berhasil meraih Putri Indonesia Lingkungan di tahun 2013 melalui Marisa Sartika Maladewi dan Elpin Pertiwirapa, kembali mengulang kesuksesan pendahulunya dengan keluar sebagai Putri Indonesia Lingkungan 2014 atau Sumatera Selatan back to back Putri Indonesia Lingkungan. Marisa dan Elpin sama-sama dikirim ke ajang Miss Internasional dan Elpin meraih Best National Costume serta masuk ke jajaran 10 besar Miss Internasional 2014. Di posisi ke-9 ada Bangka Belitung yang sudah meraih 2 mahkota Putri Indonesia di tahun 2004 melalui Artika Sari Devi dan di tahun 2018 melalui Sonia Virginia Citra. Ada hal yang unik di mana kedua wanita asal Bangka Belitung ini dikirim ke ajang Miss Universe saat Thailand menjadi tuan rumah. Artika yang lolos ke 15 besar Miss Universe 2005 dan Sonia lolos ke top 20 Miss Universe 2018. Selanjutnya ada posisi ke-8, ada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang sudah mengoleksi 2 crown Putri Indonesia Lingkungan, 2 crown Putri Indonesia Pariwisata, dan 1 gelar Putri Indonesia Perdamaian. Dr. Reisa Kartika Sari Broto Asmoro adalah perwakilan Yogyakarta yang berhasil dinobatkan sebagai Putri Indonesia Lingkungan di 2010 dan dikirim ke ajang Miss Internasional 2011 yang diadakan di China. Lalu ada Sofi Kirana yang juga berasal dari daerah istimewa Yogyakarta berhasil menyabet gelar Putri Indonesia Lingkungan 2024 di mana Sofi berhasil menjadi 4th runner-up Miss Internasional 2024. Di 2008, Anggi Mahesti dinobatkan sebagai Putri Indonesia Pariwisata dan dirinya direncanakan untuk mewakili Indonesia pada kontes Miss Asia Pasifik Internasional 2008. Tetapi kontes itu dibatalkan. Lalu Lili Estelitaliana di tahun 2014 berhasil meraih gelar Putri Indonesia Pariwisata dan dikirim ke ajang Miss Supranasional 2014 serta meraih Best National Costume. Dan yang terakhir ada Dila Fadiela yang dinobatkan sebagai Putri Indonesia Perdamaian di 2018. Dikarenakan saat itu YPI sudah tidak lagi memegang lisensi Miss Grand Internasional, maka saat itu terjadi kekosongan untuk Dila. Rumornya, pihak YPI sudah berusaha mencari ajang lain untuk Dila ikuti, namun Dila menolak dan mengatakan hanya ingin fokus saja sebagai Putri Indonesia Perdamaian. Next. Di posisi ke-7 ada Jawa Barat dengan 2 crown Putri Indonesia, 1 gelar Putri Indonesia Lingkungan, dan 1 gelar Putri Indonesia Pariwisata. Jawa Barat back to back di pemilihan Putri Indonesia 2024, di mana Haras Tahaifa Zahra
menerima mahkota dari pemenang terdahulu, Farhana Nariswari Wisandana, yang sama-sama berasal dari Jawa Barat. Farhana menjadi pemegang gelar Putri Indonesia Perdana yang dikirim ke ajang Miss Internasional setelah di tahun 2023 YPI kehilangan lisensi Miss Universe. Dan sayangnya, Farhana belum berhasil masuk ke 15 besar Miss Internasional. Namun, Farhana berhasil meraih penghargaan Best in Evening Gown. Beda halnya dengan Harasta yang dikirim ke ajang Miss Supranasional dan menjadi pemegang gelar utama Putri Indonesia Perdana yang dikirim ke ajang tersebut. Hasilnya, Harasta berhasil keluar sebagai pemenang. Harasta menjadi wanita ketiga dari Yayasan Putri Indonesia yang berhasil membawa pulang mahkota kontes kecantikan taraf internasional. Selain itu, di 2017, Jawa Barat berhasil meraih gelar Putri Indonesia Lingkungan melalui Kevin Liliana, di mana Kevin dikirim ke ajang Miss Internasional 2017 dan keluar sebagai pemenang. Kevin menjadi wanita kedua dari YPI yang berhasil berjaya membawa crown taraf internasional ke Indonesia. Dan yang terakhir ada Jessica Fitriana Martasari yang dinobatkan sebagai Putri Indonesia Pariwisata 2019. Jessica dikirim ke ajang Miss Supranasional, di mana dirinya berhasil meraih posisi second runner-up Miss Supranasional 2019. Dengan format yang sama, di posisi ke-6 ada Provinsi Sumatera Barat dengan perolehan 2 crown utama Putri Indonesia. Yang pertama kali diraih oleh Melanie Putria Dewi Tasari sebagai Putri Indonesia 2002, tetapi Melanie tidak dikirim ke ajang internasional manapun, dan crown kedua dipersembahkan oleh Wulandari Herman di tahun 2013. Wulan dikirim ke ajang Miss Universe yang diadakan di Russia dan berhasil lolos ke 16 besar, menjadi angin segar untuk Indonesia setelah terakhir kali place di Miss Universe tahun 2005. Selain itu, Sumatera Barat sudah berhasil meraih 1 gelar Putri Indonesia Lingkungan di tahun 2009 melalui Zuhriyatul Hafiza Muhammad, atau yang lebih akrab disapa Fiza, menjadi wakil Indonesia di ajang Miss Internasional 2010 dan berhasil menerima penghargaan sebagai Miss Friendship. 1 gelar Putri Indonesia Pariwisata juga sudah diperoleh melalui Intan Alentrino di tahun 2016. Intan menjadi wakil Indonesia di ajang Miss Supranasional di 2016 dan berhasil masuk ke 10 besar. Kita udah sampai ke top 5 di list ini, dan aku cuma mau ngingetin untuk kalian bagi yang belum subscribe channel ini, tolong subscribe biar makin berkembang channel ini, serta share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Di posisi kelima ada Provinsi Bali yang sudah berhasil meraih 1 mahkota utama Putri Indonesia, 2 gelar Putri Indonesia Lingkungan, dan 2 gelar Putri Indonesia Pariwisata. Laksmi Sari Denip Suwardana adalah wakil Bali pertama yang berhasil membawa pulang mahkota utama Putri Indonesia tahun 2022, di mana Laksmi mewakili Indonesia di ajang Miss Universe 2022 namun belum berhasil place. Laksmi sekaligus menjadi putri terakhir yang dikirim oleh Yayasan Putri Indonesia ke ajang Miss Universe, sebab di tahun depannya Yayasan Putri Indonesia kehilangan lisensi Miss Universe. Lalu di tahun 2008 ada Ayu Diandra Sari Jakra berhasil membawa nama Bali meraih gelar Putri Indonesia Lingkungan 2008, dan kemudian dia mewakili Indonesia di ajang Miss Internasional 2009 yang diadakan di Cina. Disusul oleh Putu Ayu Saraswati yang mengulang kesuksesan Bali di mana meraih gelar Putri Indonesia Lingkungan 2020 dan rencana awalnya akan dikirim ke ajang Miss Internasional. Namun, sebab adanya pandemi COVID-19, sehingga penyelenggaraan Miss Internasional 2 tahun berturut-turut tidak diadakan. Atas hal ini, Ayu Saraswati memilih untuk tidak berkompetisi di ajang Miss Internasional. Keputusan ini tentu menjadi hal paling disayangkan oleh PL dalam sepanjang pagelaran Putri Indonesia, sebab melihat potensi yang dimiliki oleh Ayusa. Lalu, ada Cokorda istri, Krisnanda Widani, yang meraih gelar Putri Indonesia Pariwisata 2013 dan menjadi wakil pertama Indonesia di ajang Miss Supranasional 2013, di mana dirinya berhasil keluar sebagai juara keempat di ajang yang diadakan di Polandia tersebut. Dan yang terakhir, of course, Ketut Permata Julia Street, Putri Indonesia Pariwisata 2024, sekaligus menjadi Miss Cosmo pertama.
Permata menjadi putri keempat dari Yayasan Putri Indonesia yang berhasil membawa pulang mahkota ajang internasional ke Indonesia. Di posisi keempat ada Sulawesi Utara dengan 2 kali kemenangan sebagai Putri Indonesia, 1 gelar Putri Indonesia Lingkungan, 1 gelar Putri Indonesia Pariwisata, dan 1 gelar runner-up 3. Angelina Patricia Pinkan Sondak menjadi wanita Sulawesi Utara pertama yang berhasil membawa pulang mahkota Putri Indonesia ke daerahnya. Dia merupakan Putri Indonesia 2001, namun sayang tidak dikirim ke ajang internasional manapun. Selanjutnya ada Keisha Roslyn Cikitawarau menjadi wakil Sulawesi Utara kedua yang berhasil meraih mahkota Putri Indonesia di tahun 2016. Keisha dikirim ke Filipina guna untuk mewakili Indonesia di ajang Miss Universe 2016 dan berhasil masuk ke jajaran top 13. Setelahnya ada Jolin Mary yang bergelar sebagai Putri Indonesia Lingkungan 2019 dan dikirim ke ajang Miss Internasional 2019, di mana dirinya berhasil lolos hingga ke 8 besar. Sebelumnya, di 2015 ada Gracia Amanda Maaliwuga dinobatkan sebagai Putri Indonesia Pariwisata 2015 dan berkesempatan mewakili Indonesia di ajang Miss Supranasional 2015, di mana dia berhasil meraih penghargaan Best National Costume. Dan yang terakhir ada Nopia Indriani Mamuaza yang merupakan runner-up 3 Putri Indonesia 2013, di mana Nopia merupakan wakil Indonesia pertama di ajang Miss Grand Internasional. Sayangnya, Nopia belum berhasil masuk ke jajaran semifinalis pada edisi perdana Miss Grand Internasional tersebut. 3 besar kita ada Jawa Tengah yang sudah berhasil meraih 3 kemenangan Putri Indonesia, 1 gelar Putri Indonesia Pariwisata, 1 gelar Putri Indonesia Perdamaian. Agni Pratista Arkadewi Kuswardono menjadi wakil Jawa Tengah pertama yang berhasil meraih mahkota Putri Indonesia 2006, dan Agni mewakili Indonesia di ajang Miss Universe 2007 yang saat itu diadakan di Meksiko. Selanjutnya ada Maria Selena Nur Cahya, wakil Jawa Tengah kedua yang menjabat gelar Putri Indonesia 2011 dan dikirim ke ajang Miss Universe 2012 di Las Vegas, USA. Dan yang terakhir ada Anindya Kusuma Putri yang dinobatkan sebagai Putri Indonesia 2015. Anin mewakili Indonesia di ajang Miss Universe 2015 yang diadakan di Las Vegas dan berhasil masuk ke jajaran 15 besar. Belum selesai, sebab masih ada Dea Gusti Reskita yang bergelar sebagai Putri Indonesia Perdamaian, di mana dirinya dikirim ke ajang Miss Grand Internasional 2017 dan berhasil masuk ke 10 besar, serta meraih penghargaan Best National Costume yang bertema Ibu Pertiwi. Dan yang terakhir kita ada Jihan Almira Syedid, yaitu Putri Indonesia Pariwisata 2019 yang dikirim untuk mewakili Indonesia di ajang Miss Supranasional 2021. Gak main-main, sebab Jihan berhasil masuk ke 12 besar, berada di posisi ke-6, bergelar Miss Supranasional Asia 2021, dan juga meraih beberapa penghargaan seperti Best National Costume dan juga Miss Supra Fun Vote. Sang runner-up di list ini ada Provinsi Jawa Timur. Gracia Putri Rayamawasti Mulyono menjadi wakil Jawa Timur pertama yang berhasil meraih kemenangan Putri Indonesia di tahun 2007, di mana dirinya dikirim ke ajang Miss Universe 2008 yang diadakan di Vietnam. Lalu ada Liza Eli, sang Putri Indonesia Lingkungan 2011 yang menjadi wakil Indonesia di ajang Miss Internasional 2012. Selanjutnya di 2014 ada Elvira Devina Mira yang berhasil meraih gelar Putri Indonesia 2014 dan menjadi wakil Indonesia di ajang Miss Universe 2014 yang saat itu diadakan di Doral, USA, di mana Vira berhasil masuk ke jajaran 15 besar Miss Universe 2014 dan menyabet penghargaan Best National Costume. Disusul oleh Raden Roro Ayu Maulida Putri yang juga berhasil menjadi Putri Indonesia 2019 yang dikirim ke ajang Miss Universe 2019 dan masuk ke jajaran Top 21. Berikut ada Adinda Kresiela yang bergelar sebagai Putri Indonesia Pariwisata 2022 dan menjadi wakil Indonesia di Miss Supranasional 2022, di mana dirinya berhasil meraih posisi runner-up 3 dan penghargaan
Suprachat winner. Setelahnya ada Yasinta Aurelia yang merupakan Putri Indonesia Lingkungan 2023. Dia mewakili Indonesia pada kontes Miss Supranasional 2023, di mana dia meraih posisi sebagai 24 besar. Dan yang terakhir ada Melati Teja, Putri Indonesia Pendidikan dan Kebudayaan 2024, di mana Melati ini menjadi wakil Indonesia di ajang Miss Charm 2024 serta berhasil menjadi runner-up 3 di ajang tersebut. And the powerhouse di Putri Indonesia adalah DKI Jakarta. Hal ini masuk akal sebab DKI pada setiap tahunnya ada 6 wakil dalam sekali penyelenggaraan. Putri Indonesia pertama berasal dari DKI Jakarta yaitu Indira Sudiro. Indira sempat dikirim ke ajang Miss Universe 1993 yang diadakan di Meksiko, namun menjelang malam final dirinya ditarik pulang ke Indonesia oleh pemerintah Orde Baru. Di tahun 1994 ada Pena Melinda yang berhasil meraih mahkota Putri Indonesia di mana dirinya turut dikirim ke ajang Miss Universe 94, namun statusnya sebagai pengamat. Selanjutnya ada Alia Rohali, Putri Indonesia 96 yang sempat ikut Miss Universe 96 di Las Vegas. Untuk pembahasan Alia Rohali aku udah buatin video tersendiri. Kita lanjut ke Bernika Irna Dias Ifada yang merupakan Putri Indonesia 2000, di mana dia mengenakan SAS DKI Jakarta 3. Sayangnya dirinya tidak dikirim ke ajang internasional manapun. Selanjutnya ada Dian Krisna yang mengenakan selempang DKI 2 dan keluar sebagai Putri Indonesia 2003 dan masih juga tidak dikirim ke ajang Miss internasional manapun. Next, ada Nadine Chandrawinata, Putri Indonesia 2005 yang berselempang DKI 4 dan menjadi wakil Indonesia yang berkompetisi di ajang Miss Universe 2006 di Los Angeles. Lalu ada Rahma Lendi, Putri Indonesia Pariwisata 2006, di mana dirinya mengenakan SAS DKI Jakarta 6. Ia mewakili Indonesia pada kontes Miss Internasional 2007 dan meraih posisi 15 besar. Selanjutnya ada Ika Fionda Putri dengan selempang DKI 4 yang berhasil meraih gelar Putri Indonesia Pariwisata 2007 yang rencana awalnya akan dikirim ke ajang Miss Tourism International 2008 namun batal sebab perpindahan lisensi. Di 2008 ada Zivana Leticia Siregar dengan SAS DKI 6 keluar sebagai pemenang Putri Indonesia 2008 dan mewakili Indonesia di ajang Miss Universe 2009. Lalu ada Nadine Alexandra Dewi Ames, di mana SAS DKI 4 berhasil membawanya meraih gelar utama Putri Indonesia 2010 dan menjadi wakil Indonesia di Miss Universe 2011. Kita lanjut ke Bunga Jelita Ibrani yang saat itu mengenakan SAS DKI 5 dan berhasil menjadi Putri Indonesia 2017 dan dikirim ke ajang Miss Universe 2017. Masih terus berlanjut sebab ada Federica Alexis Kal, pemegang SAS DKI 1 yang berhasil memenangkan Putri Indonesia 2019 di mana dirinya dikirim ke ajang Miss Universe dan lolos ke 10 besar Miss Universe 2019 sekaligus menjadi prestasi terbaik untuk Indonesia di ajang Miss Universe hingga saat ini. Dan yang terakhir, Cindy Maguire berselempang DKI 5 dan dikirim ke ajang Miss Internasional 2022 sebab dirinya adalah pemegang gelar Putri Indonesia Lingkungan 2022. Well, list ini aku buat berdasarkan penilaian poin 5 diberikan jika memenangkan Putri Indonesia dan poin 2 untuk gelar runner-up 3 atau Putri Indonesia Perdamaian atau Putri Indonesia Pendidikan dan Kebudayaan. Gimana tanggapan kalian mengenai list ini? Apakah sudah sesuai dengan harapan kalian atau kalian punya sanggahan? By the way, besok tanggal 2 Mei 2025 adalah malam final pemilihan Putri Indonesia 2025 yang bisa kalian saksikan di TV nasional ataupun di YouTube resmi Putri Indonesia. Dan aku akan selalu ingatin ke kalian untuk selalu request pembahasan selanjutnya. Dan kalian bisa menyapa aku di Instagram, TikTok, dan Facebook. Ini Alpayat. Mau berbagi fakta atau narasi panjang mengenai pageant bisa banget langsung kirim ke email aku alpayatharden3103@gmail.com. Enaknya bahasa apa lagi ya?